Alfred Adler. Jadi Alfred Adler dilahirkan di Wina pada tanggal 8 Februari 1870. Ia menyelesaikan studinya dalam lapangan kedokteran pada Universitas Wina pada tahun 1895. Mula-mula ia mengambil spesialis dalam otomologi dan kemudian dalam lapangan psikiatri. Mula-mula ia bekerja sama dengan Freud dan menjadi anggota serta akhirnya menjadi presiden masyarakat psikoanalisis di Wina. Namun, ia segera mengembangkan pendapatnya sendiri yang menyimpang dari pendapat Freud yang akhirnya menyebabkan ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden serta keanggotaannya dalam masyarakat psikoanalisis Wina tersebut pada tahun 1911 dan mendirikan aliran baru yang diberi nama individual psikologi. Sejak tahun 1935, Adler menetap di Amerika Serikat. Di sana ia melanjutkan prakteknya sebagai ahli penyakit syaraf dan juga menjadi guru besar dalam psikoanalisis di Long Island College Medicine pada tahun 1937 ketika sedang dalam perjalanan keliling untuk memberikan ceramah-ceramah. Walaupun tidak seluas pengaruh psikoanalisis, terutama karena Adler dan pengikut-pengikutnya mempraktikkan teorinya dalam lapangan pendidikan. Juga di Amerika Serikat, pengaruh individual psikologi itu sangat luas. Psikoanalisis Freud versus Adler. Dalam aspek pandangan umum, Freud berpendapat bahwa perilaku manusia didorong oleh naluri bawah sadar, terutama naluri seksual dan agresif. Sedangkan Adler menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi sosial dan kebutuhan untuk mengatasi perasaan inferior. Dalam aspek motivasi, Freud berpendapat bahwa motivasi utama seorang individu berasal dari dorongan seksual dan agresi, sedangkan menurut Adler, motivasi berasal dari kebutuhan sosial dan pencarian untuk mencapai tujuan dan kesempurnaan. Aspek selanjutnya yaitu konsep kepribadian. Nah, menurut pandangan Freud, kepribadian dibentuk oleh pengalaman masa lalu dan konflik bawah sadar. Sedangkan menurut Adler, kepribadian dibentuk oleh pengalaman sosial dan cara individu mengatasi perasaan inferior. Selanjutnya, aspek fokus. Freud fokus pada ketidaksadaran dan pengaruh masa lalu, sedangkan Adler berfokus pada kesadaran dan tanggung jawab individu dalam membentuk diri. Aspek berikutnya ada pada perilaku. Pandangan Freud berpendapat bahwa perilaku manusia adalah hasil dari pengalaman masa lalu dan konflik yang tidak disadari. Sedangkan menurut Adler, perilaku manusia dipengaruhi oleh pandangan mereka tentang masa depan dan tujuan yang ingin dicapai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis menurut Adler dan Freud. Menurut Adler, makhluk hidup adalah suatu kesatuan sosial yang tidak dapat dipisahkan. Mereka menghubungkan dirinya dengan orang lain di sekitar mereka dalam usaha kerjasama sosial, menempatkan kesejahteraan umum di atas keinginan diri sendiri, dan mendapatkan gaya hidup yang lebih bersifat berkuasa dalam organisasi sosial. Adler memiliki sumbangan pemikiran yang besar. Yang pertama, penekanan pada determinan sosial dari tingkah laku. Kedua, konsep tentang mengkreatifkan diri. Dan ketiga, penekanan pada ciri dari masing-masing kepribadian. Teori psikoanalis menurut Freud. Teori psikoanalis klasik merujuk pada istilah yang dipopulerkan oleh Freud. Secara garis besar, teori ini menyatakan bahwa ketidaksadaran pada individu memiliki peran yang utama dalam diri seseorang. Dengan landasan teori ini, Freud melakukan pengobatan mereka yang menderita gangguan psikis. Teori psikoanalis Freud telah menjadi teori yang paling banyak digunakan dan dikembangkan hingga saat ini. Konsep teori ini digunakan untuk meneliti kepribadian seseorang terhadap proses psikis yang tidak terjangkau oleh hal yang bersifat ilmiah. Dengan
metode psikoanalisis, Freud bermaksud mengembalikan struktur kepribadian pasien dengan cara memunculkan kesadaran yang tidak ia sadari sebelumnya. Adapun proses terapi ini berfokus pada pendalaman pengalaman yang dialami pasien saat masih anak-anak. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada tujuan konseling kelompok pendekatan Adler. Nah, tujuannya itu untuk membantu individu mengakui perasaan-perasaan sakit yang tidak realistis. Dalam arti bahwa perasaan sakitnya itu bukan disebabkan oleh orang lain, tetapi oleh kesalahan logika mereka sendiri dan perilaku-perilaku yang berakar pada logika yang keliru tersebut. Nah, konseling kelompok pendekatan Adler merupakan suatu model konseling yang berorientasi pada keutuhan dan keunikan individual untuk mengarahkan dirinya sendiri. Teknik semacam ini sering dapat memperkembangkan minat sosial dan mengajar konseli tentang cara-cara memodifikasi gaya hidup, perilaku, dan tujuannya. Masuk pada teknik Adler, yang pertama ada tindakan langsung. Tindakan langsung yaitu usaha penanganan langsung terhadap apa yang terjadi pada saat sesi konseling berlangsung. Yang kedua ada niat paradoksal. Teknik ini terdiri dari intervensi parateuptik yang nampaknya kontradiktif bahkan tidak termasuk akal. Esensinya adalah bahwa teknik ini menghubungkan diri dan dengan sifat yang menentang si klien bukan untuk melawan. Yang ketiga adalah berandai-andai. Dalam teknik ini, konselor menciptakan situasi bermain peran di dalam klien, membayangkan dan melakukan sesuatu yang mereka inginkan untuk melakukannya. Yang keempat adalah menuang tuba ke dalam mangkok susu klien. Penempatan teknik ini ialah konselor menentukan usaha dan imbalan dari suatu perilaku untuk kemudian mengorak-arik atau porak-poranda dengan jalannya mengurangi pemanfaatan perilaku itu ke depan mata klien. 5. Menangkap diri sendiri. Teknik menangkap diri sendiri dirancang untuk membantu klien berdasarkan sadar akan ketidaketepatan pola perilaku dan tujuan mereka. Yang ke-6, teknik penekanan tombol. Teknik ini dimulai konselor menyuruh klien membayangkan pengalaman yang tidak menyenangkan dan tidak mengenakan secara bergantian, kemudian menaruh perhatian pada perasaan yang menyertai pengalaman tersebut. Yang ke-8, menghindari perangkap. Klien datang ke kegiatan konseling dengan berbekal pada pola menaklukkan diri sendiri yang dilakukan sehari-hari. Yang ke-9, memberikan tugas serta komitmen. Teknik ini memberikan tugas dan komitmen terhadap klien untuk mengambil langkah konkret dalam penyelesaian problem. Yang terakhir, mengakhiri dan merangkum sesi. Konselor dapat membuat batas suatu sesi dan menutup suatu sesi seharusnya yang tidak mematikan keinginan klien untuk melanjutkan eksplorasinya pada suatu isu. Merangkum suatu sesi merupakan keterampilan yang dikuasai oleh konselor. Sekian. Berikutnya kita masuk pada prosedur terapeutik. Prosedur terapeutik ini terdiri dari 4 fase. Yang pertama ada fase menciptakan hubungan. Hubungan ini didasari pada rasa peduli dan juga rasa persahabatan yang bertujuan untuk menciptakan rasa kepercayaan klien terhadap terapis. Fase ini dilakukan dengan cara mendengarkan, memberikan tanggapan, dan juga menunjukkan rasa antusiasme. Fase yang kedua ada menggali dinamika individual. Pada fase ini terapis akan menggali latar belakang dari klien, masa lalu klien, tentang keluarga, dan juga peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan klien. Fase yang ketiga yaitu fase wawasan pasien dan pemahaman diri. Fase ini mewakili tentang pemahaman pasien terhadap dirinya sendiri, dan fase ini lebih ditekankan pada solusi dari permasalahan daripada penyebab dari permasalahan tersebut. Fase yang keempat atau fase yang terakhir adalah fase menolong agar bisa berinteraksi ulang. Pada fase ini, klien akan didorong sekaligus ditantang untuk mengembangkan keberanian dalam mengambil resiko. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari teori Adlerin. Yang pertama kita masuk ke dalam kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu keyakinan yang optimis bahwa setiap orang dapat berubah untuk mencapai sesuatu ke arah evolusi manusia yang bersifat positif. Kelebihan yang kedua yaitu penekanan hubungan konseling sebagai suatu media untuk mengubah klien. Dan kelebihan yang ketiga yaitu menekan bahwa kekuatan sebagai pendorong
bagi perilaku. Yang keempat yaitu berorientasi humanistik. Yang kelima, tingkah lakunya berarah ke mempunyai tujuan. Yang keenam, lebih memiliki pada aspek-aspek psikologi sosial. Yang ketujuh, dasarnya dirancang dalam latar belakang kelompok. Yang berikut konsep-konsep dasar dan prosedur serta terapinya mudah diikuti. Yang berikutnya modelnya dibangun dengan lebih memperdulikan kesesuaiannya untuk menangani orang-orang normal yang bermasalah daripada terhadap orang-orang yang menderita psikoa. Yang berikutnya kita masuk kepada kelemahan dari teori Alderin. Yang pertama, pendekatan ini kurang memiliki dasar penelitian yang sportif dan tegas. Hanya sedikit penelitian empiris yang telah dilakukan mengenai keefektifan teori Alderin dalam konseling. Yang berikutnya, pendekatan ini masih kabur dalam hubungannya dengan beberapa konsep dan istilah. Yang ketiga, prinsip dasar penekanan ini seperti struktur keluarga yang demokratis. Dan yang terakhir, pendekatan ini yang sangat bergantung pada pengetahuan verbal, logika, dan pengetahuan penerapannya terbatas untuk klien yang kurang cerdas.